Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Jeritan itu merobek malam Sido Rahayu. Melengking, putus asa, lalu tiba-tiba senyap seolah tercekik. Detik berikutnya, hanya ada suara gluhoi benda berat yang menghantam lantai kayu. Bagi mereka yang memberanikan diri mengintip dari balik jendela, pemandangan itu terpatri selamanya. Sebuah siluet besar dan bungkuk melesat keluar dari jendela rumah Bu Sarti. Bukan siluet manusia biasa, terlalu cepat, terlalu liar. Dan satu detail mustahil yang membekukan darah, sekelebatan warna hijau memuakan di pinggangnya, berkilat sesaat di bawah cahaya bulan sebelum lenyap ditelan kegelapan abadi. Fajar belum sepenuhnya merekah, tetapi kedai kopi Reyot milik Pak Trimo sudah sesak oleh uap panas dan ketegangan. Aroma kopi yang biasanya menenangkan kini terasa getir, bercampur dengan aroma kretek yang dibakar dengan gelisah. Wajah-wajah para lelaki yang semalam suntuk berjaga di pos kamling tampak pias dan tegang. Mereka tidak saling bercanda seperti biasanya. Obrolan mereka pelan, berbisik, seolah takut tembok-tembok bambu kedai itu ikut mendengar dan menyebarkan ketakutan. Benar-benar terjadi lagi, desis Pak Karto. Seorang petani bertubuh gempal sambil meniup permukaan kopinya yang mengepul. Tangannya yang biasa kokoh memegang cangkul, kini sedikit gemetar saat meletakkan cangkir di atas piring kecil. Ia menatap teman-temannya satu persatu, mencari penegasan di mata mereka yang sama-sama kurang tidur. "Aku dengar sendiri jeritannya, Pak," sahut Budi, pemuda kurus yang semalam kebagian jatah ronda. Wajahnya pucat pasi. "Kami langsung lari ke sana, secepat yang kami bisa, tapi sudah terlambat." Ia berhenti sejenak, menelan ludah yang terasa pahit. Pintu rumah Bu Sarti sudah tercongkel paksa, kayunya sampai terbelah. Beliau tergeletak pingsan di lantai, di dekat dipan. Bajunya sedikit robek dan ada bekas cakaran merah di lengannya. Mengerikan. Semua orang di kedai itu terdiam. Suara sendok yang beradu dengan gelas terdengar begitu nyaring di tengah keheningan yang mencekam itu. Kata kolor ijo tidak perlu lagi diucapkan. Sosok itu sudah menjadi hantu yang gentayangan dalam pikiran setiap warga. Sebuah legenda buruk yang kini terasa begitu nyata dan mengancam. Mereka semua tahu ceritanya. Sosok pesugihan bejat yang menumbalkan kehormatan para perempuan demi tumpukan kekayaan haram. Isu ini sudah berembus selama beberapa bulan terakhir, seperti api dalam sekam. Dan kini dengan kejadian yang menimpa Bu Sarti, api itu mulai berkobar. Di sudut kedai yang sedikit lebih gelap, Pak Wiro duduk sendirian. Beberapa bulan terakhir, nasibnya berubah drastis. Dari seorang buruh tani yang sering berutang di warung, ia tiba-tiba mampu membeli 2 petak sawah dan sebuah sepeda motor baru yang mengkilap. Perubahan itu terlalu cepat, terlalu drastis untuk ukuran warga desa. Ia hanya diam mendengarkan obrolan itu, wajahnya datar tanpa ekspresi. Saat Budi selesai bercerita, Pak Wiro menyesap kopinya dengan tenang. "Halah, paling juga maling biasa yang panik. Kalian ini terlalu percaya sama tahayul. Zaman sudah modern, masih saja percaya hantu pakai celana." Beberapa pasang mata menoleh ke arahnya. Ada tatapan tidak suka, ada juga yang terselip rasa curiga. Perkataannya terasa sumbang di tengah kepanikan masal itu. "Ini bukan maling biasa, Pak Wiro," bantah Pak Karto, nadanya sedikit meninggi. "Tidak ada barang yang hilang dari rumah Bu Sarti, tidak sepeser pun. Kalau maling, pasti sudah menggasak apa saja yang bisa dijual. Ini jelas teror." Pak Wiro hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Terserah kalian saja," katanya sambil berdiri. Ia meletakkan beberapa lembar uang di atas meja. Jauh lebih banyak dari harga kopinya. "Saya mau ke pasar, banyak urusan orang kaya," lanjutnya dengan sedikit nada sombong, sebelum melangkah keluar dari kedai, meninggalkan keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya.
Kepergian Pak Wiro membuat bisik-bisik itu kembali terdengar. Kali ini lebih berani. Lihat lagaknya, sejak kaya, omongannya jadi setinggi langit. Kekayaannya itu juga aneh, tiba-tiba saja punya segalanya. Jangan-jangan... Kalimat itu tidak selesai, namun semua orang di sana mengerti arahnya. Kecurigaan yang selama ini hanya menjadi gosip di belakang, kini mulai menemukan bentuknya yang paling mengerikan. Ketakutan terhadap kolor ijo kini bercampur dengan kecurigaan terhadap sesama warga. Sebuah racun yang perlahan mulai merusak ketentraman desa Sidorahayu. Pak Karto menghabiskan kopinya dalam sekali teguk, rasa pahitnya menjalar hingga ke hati. Pikirannya langsung tertuju pada Lestari, putri satu-satunya di rumah. Malam ini, ia bersumpah akan menjaga keluarganya dengan nyawanya sendiri. Kepanikan warga memaksa Pak Lurah untuk segera bertindak. Malam itu juga, jumlah warga yang ikut ronda ditambah 3 kali lipat. Mereka membawa senter, pentungan bambu, dan beberapa bahkan membawa segenggam garam yang sudah didoakan. Konon bisa melukai makhluk jadi-jadian itu. Bagi Lestari, putri sematawayang Pak Karto, ketakutan itu bukan lagi sekadar gosip di kedai kopi. Ia adalah makhluk hidup yang merayap di tulang punggungnya, membuat udara di dalam kamarnya yang kecil terasa berat dan dingin. Ayahnya sudah berangkat ke pos kamling dengan membawa golok terselip di pinggang. Dari ruang tengah, ia bisa mendengar lirih suara ibunya, Bu Lastri, yang tak henti-hentinya merapal doa. Suara zikir itu seharusnya menenangkan, tapi malam ini malah terdengar seperti benteng pertahanan terakhir yang rapuh. Lestari membaringkan tubuhnya di atas dipan bambu, namun matanya enggan terpejam. Setiap suara malam yang biasanya ia abaikan, kini terdengar mengancam. Suara tokek yang bersahutan terdengar seperti tawa yang mengejek. Gemerisik daun bambu di halaman belakang seperti langkah kaki yang diseret. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh yang berbeda dari samping rumah, dekat rumpun pisang yang limbun. Bukan suara binatang. Ini adalah suara gesekan yang lambat dan kasar pada dinding kayu rumahnya. Srek, srek, srek. Jantungnya serasa diremas. Ia menahan nafas, menajamkan pendengarannya. Suara itu berhenti. Hening sejenak. Lestari mencoba meyakinkan dirinya, mungkin hanya dahan pohon yang tertiup angin. Tapi di luar tidak ada angin malam ini. Udara terasa begitu diam dan pengap. Rasa takutnya bercampur dengan rasa penasaran yang tak terbahankan. Dengan sangat perlahan, ia beringsut dari dipannya, kakinya menapak lantai plester yang dingin. Ia merayap menuju jendela kamarnya yang terbuat dari kayu jati tua. Ada celah kecil di antara papan-papan jendela yang memungkinkannya untuk mengintip keluar. Saat matanya menempel di celah itu, awalnya ia tidak melihat apa-apa selain kegelapan pekat di bawah rumpun pisang. Namun, ia merasakan sesuatu. Perasaan ganjil bahwa ia sedang diamati. Tiba-tiba, dari kegelapan itu, sebuah bayangan memisahkan diri. Bukan berjalan, tapi seolah mengalir, bergerak tanpa suara menuju ke arahnya. Sosok itu sangat tinggi dan kekar. Siluetnya yang legam membuat cahaya rembulan yang remang tampak tertelan. Lestari membekap mulutnya sendiri untuk menahan jeritan. Tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu kini berdiri tepat di bawah jendelanya. Aroma busuk yang menusuk hidung tiba-tiba menyeruak masuk melalui celah-celah kayu. Bau campuran tanah basah, anyir, dan sesuatu yang membusuk. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Dalam kengeriannya, ia memaksa matanya untuk tetap melihat. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Lestari tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, seolah-olah ada kabut hitam tebal yang menutupinya. Namun ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari wajah apapun. 2 titik merah membara yang menatap lurus ke arahnya, menembus celah kayu itu, seolah tahu persis di mana matanya berada. Nafas Lestari tercekat di tenggorokannya. Ia ingin berteriak memanggil ibunya, ingin lari, ingin melakukan sesuatu. Tapi seluruh tubuhnya kaku seperti batu. Kakinya terpaku di lantai. Suaranya hilang. Ia hanya bisa menatap balik kedua titik merah itu, terperangkap dalam teror yang melumpuhkan.
Dalam sepersekian detik yang terasa seperti keabadian, sosok itu mengangkat tangannya yang besar dengan kuku-kuku hitam panjang seolah hendak mencongkel jendela itu. Saat itulah pertahanan tubuh Lestari runtuh. Kegelapan di luar jendela seakan merangsek masuk ke dalam kepalanya. Pandangannya kabur dan suara zikir ibunya di ruang tengah terdengar menjauh. Sebelum tubuhnya ambruk ke lantai yang dingin, hal terakhir yang ia lihat adalah sekelebatan warna hijau kusam yang melingkari pinggang bayangan hitam itu. Pak Karto pulang saat dini hari dengan langkah gontai, hanya untuk menemukan istrinya sedang menangis sambil memeluk Lestari yang masih pucat pasi. Setelah mendengar cerita dari Bu Lastri, amarah dan ketakutan berkecamuk di dalam dadanya. Pagi harinya, di bawah jendela kamar Lestari, Pak Karto menemukan sesuatu yang membuat darahnya serasa membeku. Sebuah jejak kaki. Namun, jejak itu aneh. Ukurannya lebih besar dari jejak kaki manusia normal, dan tanah di sekelilingnya tampak sedikit berminyak dan mengeluarkan bau anyir yang samar. Yang paling mengerikan adalah jejak itu hanya ada satu. Tidak ada jejak datang atau pergi. Seolah pemiliknya tiba-tiba muncul di titik itu dan tiba-tiba menghilang. Tanpa pikir panjang, ia memanggil Mbah Joyo, sesepuh desa yang dikenal memiliki kelebihan. Lelaki tua itu datang dengan langkahnya yang tenang, matanya yang keriput menatap tajam ke jejak itu. "Ini bukan jejak manusia biasa, Karto," ucap Mbah Joyo pelan, suaranya serak. "Ini jejak makhluk yang melakukan perjanjian dengan kegelapan. Ilmunya sudah tinggi. Ia bisa datang dan pergi sesuka hati." Mbah Joyo kemudian menaburkan bubuk kopi hitam ke atas jejak itu. Tiba-tiba, tanah di sekitar jejak itu mengeluarkan asap tipis berbau hangus. "Dia akan kembali," kata Mbah Joyo dengan nada serius. "Nafsunya sudah terarah ke rumah ini. Kalian harus lebih waspada." Nasihat Mbah Joyo tidak dianggap angin lalu. Malam itu, Pak Karto menolak ikut ronda. Rumahnya kini adalah pos jaganya. Dengan golok tajam terhunus di sisi tubuhnya, ia duduk bersila di ruang tengah yang hanya diterangi satu lampu teplok. Cahayanya yang bergoyang-goyang menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding. Di dalam kamar, Bu Lastri memeluk Lestari yang gemetar. Bibirnya tak pernah berhenti berzikir. Sebilah bambu kuning kecil yang diberikan Mbah Joyo sudah terpasang di atas setiap pintu dan jendela, benteng spiritual mereka melawan teror. Malam merayap lambat dan menyiksa. Suara jangkrik di luar terdengar parau, seolah ikut merasakan ketegangan. Lewat tengah malam, saat rasa kantuk mulai menjadi musuh terbesarnya, Pak Karto tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Ia mendengarnya. Suara berdebum yang pelan namun berat dari atap. Seperti ada sekarung gabah yang dijatuhkan. Jantungnya langsung berpacu. Ia memberi isyarat pada istrinya di kamar untuk tetap diam. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Suara gesekan kasar seolah sesuatu yang berat sedang merayap di atas genting. Bergerak perlahan menuju bagian belakang rumah. Lalu hening. Keheningan itu justru lebih mengerikan. Beberapa menit terasa seperti selamanya. Pak Karto menahan napas. Telinganya berusaha menangkap suara sekecil apapun. Tiba-tiba, terdengar suara cakaran di pintu dapur. Krek, krek, seperti kuku binatang besar yang sedang menggarit kayu. Pak Karto menggenggam gagang goloknya lebih erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tahu makhluk itu sedang menguji, mengintimidasi. Tiba-tiba suara cakaran itu berhenti, digantikan oleh guncangan keras pada pintu. Gedebuk, gedebuk. Palang kayu yang menahan pintu dari dalam bergetar hebat. Dan kemudian, brak. Dengan satu hentakan terakhir yang luar biasa kuat, palang kayu itu patah berkeping-keping. Pintu dapur terlempar dari engselnya menghantam dinding. Di ambang pintu yang kini menganga, sesosok makhluk tinggi besar berdiri membayangi. Matanya merah menyala di dalam kegelapan, penuh dengan naksu buas. Ia benar-benar hanya mengenakan celana kolor hijau kusam yang tampak basah dan kotor.
Wajahnya tertutup bayangan pekat, dan aroma busuk yang sama seperti yang dicium Lestari kini memenuhi seluruh ruangan, membuat perut mual. Naluri seorang ayah mengambil alih rasa takut Pak Karto. "Jangan ganggu keluargaku, setan!" teriaknya, suaranya bergetar karena amarah. Ia menerjang maju, mengayunkan goloknya dengan sekuat tenaga. Namun makhluk itu bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Ia mengelak ke samping, membuat ayunan golok itu hanya mengenai udara kosong. Dengan geraman rendah yang keluar dari tenggorokannya, ia balas menerjang. Cakar-cakarnya yang hitam dan panjang menyambar ke arah leher Pak Karto. Refleks, Pak Karto menangkis dengan bilah goloknya. Terang! Suara benturan logam dan sesuatu yang sekeras tulang terdengar nyaring. Pertarungan brutal pun terjadi di dapur yang sempit. Pak Karto mengayunkan goloknya membabi buta, sementara makhluk itu terus mengelak dan mencoba mencakarnya. Perabotan dapur beterbangan, piring-piring pecah, menciptakan suara hiruk-pikuk yang memekakkan telinga. Suara jeritan Bu Lastri dan Lestari dari dalam kamar bercampur dengan geraman makhluk itu dan teriakan Pak Karto. Keributan itu akhirnya membangunkan para tetangga dan tim ronda yang kebetulan sedang berpatroli tak jauh dari sana. Warga berdatangan dengan obor dan pentungan. Mereka mengepung rumah Pak Karto. Mendengar keributan itu, sang kolor ijo tampak panik. Ia berusaha kabur lewat jendela, namun warga sudah menghadangnya di luar. Makhluk itu terpojok. Ia menggeram marah. Suaranya berat dan bukan seperti suara manusia. Saat ia hendak menerjang kerumunan warga, Mbah Joyo yang sudah tiba di lokasi tiba-tiba melemparkan segenggam garam bercampur merica yang sudah dibacakan doa. Bismillah. Garam itu mengenai dada telanjang si kolor ijo. Makhluk itu menjerit kesakitan, bukan seperti jeritan manusia, melainkan pekikan binatang buas yang terluka. Asap mengepul dari dadanya seolah kulitnya terbakar. Ia jatuh berlutut. Kekuatannya seakan terkuras habis. Para pemuda desa yang paling berani segera meringkusnya. Dalam pergulatan itu, kolor hijau yang ia kenakan sedikit melorot. Saat itulah, salah seorang warga yang membawa senter menyorot wajah makhluk itu yang kini tak lagi tertutup bayangan. Warga terkesiap. Beberapa ibu-ibu menjerit ngeri. Di bawah cahaya senter yang gemetar, wajah yang penuh amarah dan kesakitan itu adalah wajah yang mereka kenal. Wajah tetangga mereka sendiri, Pak Wiro. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.